Yang karyawan yang terjebak itu sekarang di bawah sini? Di bawah sini. Mereka nggak bisa naik ke atas? Bukan atau? terjebak, ini tempat yang paling aman. Karena di atas udah dihabisin? Yang kena sekarang kan karena mortir itu atau dari infonya bukan dari udara, tapi dari darat. Dan dia namanya lontar kan lama-lama turun ya, kena lantai 4. Di atas persis ICCU. Sekarang ini katanya kan pada bersembunyi di basement. Ya, segini. Di area sini? Ya. Nah, katanya kalau ada pergerakan ditembak itu mereka bisa ngelihat di basement ini. Awalnya pun kita nggak bisa masuk. Saya dengan Pak Farid untuk memulai proyek ini, kita udah siap, kita putuskan gimana caranya. Kita belum tahu suasana material ada apa enggak. Tenaga kita nggak bisa masukin. Kita harus serahkan kepada mereka untuk memulai. Lalu kita putuskan, oke, kita yang penting berangkat dulu. Nggak mikir harus ada izin dari intelijen Israel, konfirmasi dari Mesir, kita berangkat dulu. Jalan dulu aja. Saya di perbatasan itu sampai 2 minggu. Di perbatasan belum bisa masuk? Nggak bisa masuk. Namanya El Aris, kota terdekat dengan Rafah. Itu El Aris. 2 minggu di situ, kerjanya hanya mempersiapkan dokumen tender dan tender. Jadi ada Skype waktu itu, kita sama Onim ada di dalam. Abdul Onim. Nah, jadi dia menyiapkan kontraktornya, calon-calon kandidatnya. Saya dari El Aris itu kita Zoom, Skype. Seleksi, ditentukan satu, oke. Bagaimana memulainya? Dia juga kerja harus perlu uang, ya kan? Akhirnya nggak usah uangnya dulu deh. Kontraknya gimana? Tanda tangan kontraknya. Nah, iya tuh. Kita nggak bisa masuk, dia nggak bisa keluar. Tetapi ada beberapa penduduk Gaza dan Mesir yang boleh melintasi perbatasan. Nah, jadi kita duduk di dekat perbatasan itu. Saya ingat ada kedai kopi, depannya ada pohon. Kita telepon masih bisa. Kita telepon, oke, ini dokumen ada di saya. Saya passenger yang lewat, tolong ya, nanti bawa dokumen ini, nanti ketemu orang di sana kira-kira begini, kasihkan dokumen ini ke sana. Tanda kontrak di bawah pohon. Saya taruh di belakang. Mereka masuk lewat perbatasan. Selesai sana, dia lewat lagi orang kurir. Kurir orang lewat aja, bukan spesial kurir. Nunggu sampai itu. Selesai. Pokoknya yang bisa lewat. Nah itu, besoknya lagi baru kita paham beberapa bulan setelah itu, sebulan kita dapat lagi izin, baru kita masuk dan bawa cash. Nah setelah dapat izin itu barulah cari tukang batu ya? Enggak, waktu itu masih jadi kita memotong-motong proyek, Bu. Misalkan kita kan waktu itu kan masih bangun 2 lantai. Bangunan biasa dimulai dari struktur dulu. Struktur itu fondasi, sama kolom, plat, tiang-tiangnya udah jadi dah, mau lantainya. Itu struktur. Sampai tahap situ kita berhenti, karena duitnya cuma cukup sampai situ. Belum ada lagi duitnya? Belum ada duitnya. Oke. Lalu kita pakai orang sana yang ngawasin kita, orang kita, dan kita juga hire engineer lokal, ada 2, satu perempuan, satu laki-laki untuk kerja di pihak kita. Gaji dia lebih besar daripada apa yang kita titipkan uang saku buat site manager kita di lapangan. Padahal dia bawahannya, ya, karena kehidupan di sana memang agak lebih berat ya. Berat, jadi seperti itu. Jadi mereka yang bangun pertama. Nah, dia bangun, kita melihat, oh dari mana dia order besi, dari mana dia order material. Masih orang mereka dari sana, Bu, tenaga-tenaga dari sana semua. Kita hanya ngawasi saja, nanti ada foto-fotonya kita. Nah, setelah itu kita bisa masuk. Kita lihat langsung mereka dan sambil survei. Oh, material ternyata banyak nih. Ada ini, ada itu, bahkan beberapa material lebih murah dari harga di Jakarta. Kan kita surveinya apa? Setelah struktur kita make arsitek kan, pasar dinding apa segala macam itu yang kelihatan dari luar, dan mekanikal kita lihat, oh di situ kita punya ide untuk selanjutnya harus orang kita yang bangun. Kenal dengan Pak Al-Fatah. Al-Fatah. Mau apa? Punya platform yang sama, Ustaz Yasallah, dengan Mercy.
bahwa kita ingin membantu Palestina. Dia punya SDM lengkap dari engineer dan tukang. Dan Connect ada semua. Jadi kumpulkanlah se-Indonesia. Kolaborasi berarti. Wah, kita tinggal Sebenarnya beri. dia nggak punya loh, kata Pak Yaksawah. Hah? Jadi dia tawarkan Iya. siapa mau jadi mujahid Iya. di Palestina untuk menjadi tukang batu. Jadi mereka dilatih dulu jadi Iya, iya. tukang batu. Betul. Jadi ada dosen, Betul. ada ahli Oh, hukum. memang mereka punya niat Iya. jihad Mereka ada untuk yang sudah jadi ada yang sudah tukang, gajinya 20 juta pada satu engineer. Dia keluar. Cuma mau jadi tukang di sini. Yes. Allah Karena mujahid. Tuh guys, ini rumah sakit yang ajaib ya. Tanda tangannya di bawah pohon, di perbatasan, dengan tingkat kesulitan perizinan yang luar biasa. Dan yang ngebangun itu insinyur-insinyur yang kemudian mewakafkan dirinya untuk menjadi tukang Iya. batunya di sana. Jadi bangunan ini. Mantep banget Iya. perjuangan itu. Bukan kita bayar sesuai dengan profesional mereka. Mereka di, Memang yang penting ini aja. ada makan di sana. Hah. Kita jamin makannya segala macam dan kebutuhan sedikit buat keluarganya lah. Yang Tapi memang kepengen Iya, mewakafkan di mau sini. mewakaf waktu. Cuman satu aja ibunya bisik-bisik ke saya setelah berangkat. Hah. Pak, saya serahkan suami saya, anak saya. Jangan sampai kawin sama orang sana, Pak ya. Iya. Kalau kena ada perang nggak apa-apa, tapi jangan kawin. Jangan sampai kawin gitu aja. Masya Allah. Ya, karena orangnya cantik-cantik. Oh, iya. Nah, kalau sekarang ini pada nggak sabar nih mau ngeliat kayak apa sih sebenarnya bentuknya, Ya dalamnya, ini gambar. kalau ini gambar yang sekarang ya, yang Ya. sudah 4 lantai. Sebetulnya dibangun dengan 2 tahap. Tahap pertama sampai diresmikan oleh Pak JK waktu di tim waktu itu sampai 2 lantai aja. Jadi sampai sini 2 Sampai lantai. situ, ha. Ini ada basementnya di bawahnya. Ah, ya. Jadi, Basement ya guys, bukan bunker. Basement juga bukan full basement, hampir ya Mezanin. setengah basement. Oh, setengah basement. Setengah basement dan setengah lantai, tidak full. Kalau lantai kan penuh ya ke sana, Heeh. karena bentuknya memang kita semangat akson. Iya. Kita pakai bentuk arsiteknya. Saya tadi undang sebenarnya kemarin saya sedang di luar kota, Pak Rizal Sarifudin, dia tim kita juga. Jadi semuanya volunteer di sini adalah unpaid volunteer. Termasuk profesionalnya dan skill yang di lapangan. Gratis guys, cuma yang penting makan aja di sana. Ya. Gitu. Jadi memang bener-bener ini effort Mujahid, dia betul, untuk betul. menjadi. Bahkan orang sana jadi Jihad. ini orang begini datang yang kerja begini kayaknya hanya ada di zaman Rasulullah, sekarang kayaknya nggak ada kok, tapi di sini ada. Itu orang sana loh ngomong seperti itu. Waduh, Masya Allah. Mereka nggak percaya tadinya. Ini benar-benar dipikir kita seperti NGO lain digaji dengan gaji yang dolar yang banyak, ya kan? Mereka juga kepingin juga dong kerjaan ini dikerjakan oleh putra daerah. Kita bilang kita mau bangun, tapi kita yang mau bangun. Masya Karena apa? Kalau kita biasa, saya engineer, teman-teman saya engineer, jadi saya di divisi konstruksinya supaya ini dibangun dengan biaya yang ekonomis. Lumayan loh hematnya, lebih dari 20%. Oh, Masya Allah, emang hikmat di mereka. Iya, jadi ya gitu. Walaupun ada sedikit-sedikit awal-awal ada friksi, ya Biasa itu. iya biasa. Tapi akhirnya mereka percaya sekali bahwa mereka datang lihat Mercy juga di sini. Seperti apa Kak? Kantor Mercy. Begini orang-orangnya, sampai volunteer kita yang kerja di sana, mereka datang ke sini, orang Gazanya, ke kampungnya, ke Wonogiri. Dia lihat, di sana dia nangis. Nangis ya. Karena rumahnya gede. Rumah tidak layak untuk orang Gaza. Oh, kau di negaranya lagi gini kok bantu-bantu kita ke Kok negara. mau berkorban? Mau Padahal- jalan ke Gaza. Padahal kamu sendiri prihatin. Prihatin. Kamu malah mikirin Iya, negara saya iya, sendiri. iya. Masya Allah. Setelah itu wah cair sekali, jadi mereka udah keras bener Dipikirin kita. dibisnisin gitu ya. Iya, dipikir kita nih orang bisnismen, semua datang ke sana mau cari untung juga. Kan kita semua volunteer semua. Masya Allah. Jadi nggak ada. Mudah-mudahan dapat. Setelah mereka tahu itu, wah, saya Berubah. kalau takut sana nggak takut mati kena mortir, takutnya mati kekenyangan. Karena diundang makan terus. Oh, iya, Mas. Orang Arab tuh biasa gitu, hobinya undang makan, Bu. Undang makan, ntar diundang makan di sini, undang makan sini. Parlemen ini ngundang, menteri ini ngundang makan. Waduh. Waduh, bisa mati kekenyangan aja. Ini kalau dari Iya, iya. basement ini. Jadi basement ini setengah, ini masuknya
hanya setengah lantai, kesananya kita nggak terusin, mereka minta semuanya tadinya. Di situ sekarang kita nyesel, kenapa kita bikin semuanya? Saat sekarang kita nyesel. Yang pada sembunyi Cuman dulu waktu itu kita nggak ada uangnya, kan tadi cuma 12 miliar. Jadi cuma setengah berarti? Kita bangun setengahnya, jadi ada basement setengah lantai begini, kemudian nanti di atasnya ada di lantai dasar. Jadi di sini buat kendaraan mutar, biasa turun drop material atau apa namanya obat-obatan. Di sini juga hanya ada kantin buat hanya lokal untuk support rumah sakit. Jadi nggak ada bunker kayak sini nih tuh. Nggak ada. Ini paling paling dasar ya? Iya, ini paling dasar. Paling dasarnya. Di paling dasar, di area paling dasar. Karena kita menggali juga nggak sebagian dalam, sebagian juga agak yang paling dalam tadi 8 meter, tapi di beberapa tempat kita agak cetek ya, karena nggak begitu, karena tanahnya miring. Gitu. Nah, di sini kita ambil tanah yang paling miring, di sini jalan, di sini buat akses masuk. Saya teruskan, ini lantai basement, ini lantai satunya. Sebentar Pak Idrus, Ya. tadi waktu sekarang ini katanya kan pada bersembunyi di basement. Ya, segini. Di area sini? Ya. Iya. Nah katanya kalau ada pergerakan ditembak itu mereka bisa ngelihat di basement ini? Di ini basement itu hanya ada ventilasi kayak bovenlik itu kaca di atas sebelum tanah. Jadi nggak semuanya 100% masuk di dalam tanah, tapi sebagian plafonnya tuh udah ada di atas tanah. Jadi kelihatan ada. Jadi masih ada sinar oksigen bisa masuk dari luar. Oh. Coba kalau kita rapetin semua kan ngap juga. Benar-benar. Sekarang nggak ada listrik. Yang karyawan yang terjebak itu sekarang di bawah sini? Di bawah sini. Mereka nggak bisa naik ke atas? Bukan atau? terjebak, ini tempat yang paling aman. Karena di atas udah dihabisin? Ya. Oh, di atas tuh bisa jadi sasaran tembak? Iya, yang kena sekarang kan Yang di atas, lantai 4. karena mortir itu atau dari infonya bukan dari udara, tapi dari darat, dan dia namanya lontar kan lama-lama turun ya, kena lantai 4 di atas persis ICCU. Aduh, 12 syahid di sana. 12 syahid Iya. ya? Kok ya tahu ya di atas persis Iya. ICU. Terus sengaja kali ya? Apa dulu? Sengaja. Bukan Mereka tetap kan lengkap itunya. Dan Iya. juga tahu kalau nggak ada bunker di sini. Iya, tahu. Tapi untuk Tapi kan saya- keluar sertifikasi. animasinya katanya. Bahwa di rumah sakit bawahnya ada lorong ke bawah itu kan ada digambar sama dia animasinya yang Kita udah verifikasi apa yang disampaikan IDF, dari juru penerangan IDF. 2 hari kemudian kita sampaikan lagi bahwa itu tidak benar semua, dan klaim mereka bahwa rumah sakit itu ada beberapa tempat di lokasi Bethlehem, rumah sakit Indonesia itu ada di sini, ada di blok sana, di blok depannya lagi, bohong. Kita hanya satu lokasi seluas 1,6 hektar. Hanya di situ, di aja. tapak ini aja. Nggak ada. Allah. Walaupun kita ada baru planning sekarang, mau meluaskan ini, tapi lahannya udah habis di sini, jadi di seberang jalan. Nanti akan kita bikin connect ke sini. Itu kita udah himpun dananya, Udah mau tinggal jalan sebenarnya? Tinggal jalan, tapi sekarang izin lagi susah bener, apalagi kondisi lagi perang. kayak gini ya. Lagi sebelum perang aja susah masuk. Tapi kalau sekarang semua pasien dibawa ke basement ini? Tidak semua Sekarang sudah pasien. dievakuasi ya? Iya, ada informasi yang terakhir, mereka harus meninggalkan rumah sakit. Oh. Dipindah ke daerah yang lain, Khan Yunis dan di daerah daerah barat. ngerinya nanti kalau mereka udah pada pindah tuh rumah sakitnya dibom ya. Bisa Ya, jadi iya, ya. Waktu kita nggak pernah tahu, soalnya mereka selalu melanggar perjanjian kan gitu. Yang Kalau di lantai-lantai yang lain Pak, yang kena bom yang mana? Oh, yang kena bom nanti di atas. Nanti kita lihat sampai situ. Ya, lantai Ini 1. lantai basement, yang sebagian basement ya sebetulnya. Ini lantai 1, lantai dasar. Jadi basementnya ada di bawah sini. Ini pintu masuk ke basement, ya kan? Dan ini lantai 1, di sini ruang ICCU banyak di situ karena ini Besar ya? konsepnya rumah sakit traumatologi. Trauma ya. Trauma. Jadi memang jadi ruang gawat darurat dan ruang ICU-nya banyak. Namun dalam perjalanannya setelah jadi, mereka butuhkan public hospital, Bu. Jadi berubah fungsi. Bahkan waktu kita assessment ke sana, Seperti Siva. waktu kita mau bangun ke lantai 34, kita assessment di sana, banyak ruangan yang difungsikan lain. Kita kaget. Seperti ini. Untuk melahirkan namanya, segala ya. tangga darurat. Kan rem ini harus ada dong, Bu. Kalau listrik mati kayak sekarang, dia lewat mana? Lift nggak jalan?
sekarang manfaat sekali. Pakai apa namanya? Kursi roda atau bed bisa turun lewat rem, tangga rem gitu. Itu ditutup, dibikin gudang, Bu. Kita pernah ke sana, terakhir saya ke sana, saya minta bongkar. Kalau nggak dibongkar, saya nggak terusin lagi. Akhirnya mereka ikuti kita sesuai planning. Jadi harus masih kontrol terus ya? Harus kontrol terus, Bu, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang, kurang apa ya kita kirim. Nggak berhenti, Bu. Jadi kita masih terus di monitor ya? Ini yang masih bisa diumumkan pada masyarakat kita ya? Iya. Barangkali masih. Iya, masih. Dan kita kan masih terus. Masih terus. Sebelum perang ini, banyak kejadian-kejadian. Alat ini rusak. Sebelum perang itu kan si Farid dan cerita kita mau bangun lantai 4 ini gitu-gitu. Waduh, udah terus Farid. Sekarang lantai 4-nya kena. Iya. Jadi ini lantai dasar ya, lantai dasar. Tahap ketiga. Iya. Nah ini lantai 2. Lantai 2. Nanti di lantai dasar bagian core-nya nih ada bagian kayak buat apotik apa segala macam dari sini. Tapi di atasnya di dak nggak ada apa-apa lagi. Nah ini di lantai 2. Nah waktu kita mengestimasi, menghitung struktur secara struktur memang sudah antisipasi. Pondasinya, strukturnya bisa 4 lantai. Nah ini lucu karena saya. Jadi pada waktu itu saya Pak SBY begitu, dia terima kasih dan percaya banget ketika kita mengibarkan bendera merah putih di Gaza. Maka saya minta sumbangan untuk rumah sakit di sana. Dapatlah 20 miliar. Pak SBY sudah lolos, Bu Sri Mulyani sudah lolos. Betul. Saya keburu lengser, diteruskan oleh menteri yang lain. Ini 20 miliar ini belum encer-encer, dibawa ke Diplu, balik lagi, kemudian Diplu, 20 miliar untuk itu. Akhirnya saya lengser, diganti menteri yang berikutnya. 20 miliar betul-betul sudah turun, dikasihkan ke rumah sakit yang lain. Tapi itu memang kehendak Allah. Berarti bahwa ini harus uang rakyat yang halal. Kalau itu kan sumbangan dari pemerintah malah nggak diterima, walaupun namanya Indonesia. Nah itu. Jadi sampai sini kita stop itu, kita udah resmikan. Kemudian kebutuhan sana mendesak untuk ditingkatkan, maka kita tingkatkan. Kita tingkatkan menjadi ini udah jadi lantai 2-nya yang kita resmikan besar ya. Penjarahan seperti ini besar sekali. Kemudian ini lantai 3-nya. Lantai 3-nya kita tambahkan lagi bednya, fasilitas ICU segala macam dan kebutuhannya dan kita selalu asistensi dengan usernya yaitu MOH di sana, Kementerian Kesehatan, dan ini lantai 4. Jadi yang kemarin itu di atas ini dak kan, di atas dak itu kita orang sana ada panel listrik, ada panel sinar matahari itu buat listrik cadangan. Yang sekarang bermanfaat. Nah, dapat listrik hanya dari situ sekarang. Ini di sekitar sini lah, dia bawah ICU ya sini. Sini. Nah, yang bolong. Tapi cuma satu. Ya, nanti kita lihat ada. Nah ini faktanya seperti itu. Jadi tadi masuk basement dari sana. Ini jalan utama. Ini kalau mau masuk dari sini terus. Ini dinding basement nih, terus ke bawah basement. Kalau tank-tank itu udah ada di mana katanya? Udah di sini, udah muter-muter sekarang. Udah dikepung? Udah. Lah kalau evakuasi lewat mana berarti? Jadi kalau kabarnya yang menembak di sini adalah tanknya ada di sebelahnya, nanti mungkin dari Angel yang lainnya, mungkin ada di sini. Nah, dari sini nih, dari gedung ini ada sumbangan dari Qatar bangunan untuk para janda di seberangnya itu. Nah ini itu yang ditembak? Iya. Panelnya kan udah rusak. Dan kalau yang ada bergerak di dalam itu ditembakin, yang nembak di luar sini? Iya. Ini sekolahan. Berarti memang menyasar kepada ini dong, pasien dong ya, atau juga mungkin orang ada di dalam. Karena kan kalau memang yang dikejar adalah para pejuang kemerdekaan itu, mereka kan nggak menemukan di dalam kan. Kalau mau tinggal langsung aja di raid ke dalam gitu. Buktinya enggak kan. Kalau memang ada bunkernya pasti udah langsung ketemu di situ. Buktinya nggak ada yang keluar kan gitu.
Ini satu-satunya gedung embassy yang ada di sana. Kita bilang embassy bukan hanya ada satu buat warga negara lain Indonesia ini. Ini kantor Mercy. Ya kita Ini Yoseriza. Yoseriza. Oh. Nah, kemarin kendaraan kita diroket di depan sini depan. Jadi ini masih dalam kawasan rumah 1,6 hektar. Jadi kita ada di dalam kawasan rumah sakit NES kita. Maksudnya tadinya kalau ada dokter-dokter di situ bantu dari Indonesia bisa dekat lagi kan? Ya kayak hotelnya. Ya kayak. di situ. Jadi kalau kita lihat di sini nih, daerah yang safe untuk jadi apa? Untuk orang bisa berteduh di mana? Sebenarnya masuk ke dalam rumah sakit. Harusnya begitu. Secara aturan begitu Bu. Artinya rumah sakit nggak boleh tersentuh Tidak kan? boleh. Maka ibu-ibu dan anak-anak yang berlindung masuk rumah sakit. Rumah sakit. Di selasar-selasar di Sekarang kan mana-mana. jadi target malah. Nah iya. Terus mereka kan rumah-rumah ini aman nggak sebenarnya? Nggak, ya sama juga. Jadi sebenarnya yang kalau di dalam dunia peperangan rumah sakit itu seperti tempelnya atau juga mungkin daerah yang nggak boleh dicolek gitu ya. Untuk peperangan ternyata dilanggar sama mereka. Ya. Terus terakhir bagaimana kabarnya katanya? Ya itu terakhir yang baru saja tadi sebelum ini saya dapat informasi bahwa mereka akan Evakuasi. evakuasi. Tapi belum tahu lah realisasinya. Cuman tidak bisa kita hubunginya karena Iya. Bahaya juga. kemarin Iya. saja mengirim beritanya pakai voice note ke Farid. Tapi kalau gambar yang sudah ditembak nggak ada ya, Pak? Saya teruskan sedikit lagi Ya, ya. Ini saya teruskan sedikit lagi. Ini basementnya. Nah ini waktu saat mau mulai nih. Mulai. Leni Al-Fatah ini insinyur yang selamanya tidak pernah jadi tukang batu, jadi dia belajar Iya. jadi tukang batu. Dia insinyur. Ini udah almarhum kemarin Bu Afa. Ini? Iya. Kalau ini masih hidup toh? Masih hidup Pak. Tuh. Nah ini waktu di dinding basement. Ini ada Pak Edi di sini. Oh, jadi nggak mungkin ada bunker, guys. Ya. Ini kelihatan. Ini pondasinya nih. Jadi kita gali dulu. Pondasi dangkal sampai dasar pondasi, kita taruh pondasi, nanti diuruk lagi, baru kita bikin tie beam. Ini dindingnya saya pakai beton, tadinya mereka udah pakai bata pun, beton. Kita tahu daerah yang paling tidak kalau dengan senapan gini nggak tembus, Makanya kokoh ya. kokoh. Kiri kanannya Iya, beton dibombing. 30 cm, lumayan, cukup tebal. Kokoh. Itu tulangannya tuh. Nah, ini pondasinya untuk di atas. Oh iya, ini udah jelas ini. Ini masuk Ini basement. masuknya. Sudah jadi ini. Sudah jadi struktur. Nah, kita ada dana hanya sampai situ. Baru kemudian menggali. Qadarullah begitu dana datang lagi, meningkatnya tuh qadarullah kalau ada diserang. Kalau diserang bisa bangun lagi. Kumpul lagi dulu. Bu, cepat sekali, Bu. 60 miliar tuh dalam berapa hari aja. Allah. Ini semuanya anak-anak relawan. Masih ya. Ya. Yang itu, yang atas itu kena tembak Pak sekarang? Itu, Surya ini? Iya, iya. Ini sebelum Sebelum perang ya? Ini bisa teman-teman edit, teman-teman sebarkan fakta ini ya, teman-teman semuanya untuk menjadi klarifikasi. Kita serang opini mereka mengenai fitnah para pejuang Palestina yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Nah, inilah kita kibarkan bendera Indonesia ini. Kita tegaskan lagi karena masih ada masyarakat yang keliru dibilang ini rumah sakitnya orang Indonesia atau Mercy katakanlah. Tidak sama sekali. Ini udah kita serahkan kepada rakyat buat Palestina. rakyat Palestina. Emang begitu kali ya, mungkin Wah, cara gila. ujian ya. Iya. Sekarang udah berapa rumah sakit ada di Gaza, Indonesia punya? Oh, satu. Cuma ini? Hanya ini. Ini Kita yang paling konsentrasi di diharapkan. tempat ini. Karena ini memang di tempat yang nggak ada rumah sakit di utara. Di Belaya ini? Di daerah utara. Jadi yang pernah diutarakan oleh Hagari itu ya, yang orang Israel itu, bahwa ada di Rumah Sakit Indonesia ada itu ya ini doang ya? Iya. Kayak inilah kita kibarkan bendera Indonesia ini. Kita tegaskan lagi karena masih ada masyarakat yang keliru dibilang ini rumah sakitnya orang Indonesia atau Mercy katakanlah. Tidak sama sekali. Ini udah kita serahkan kepada rakyat. buat Palestina. Rakyat Palestina.